Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukinaltum dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon Manise, Minggu tanggal 30 Agustus 2020, Minggu biasa ke-22. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menjadi kudus seperti Engkau dalam hal berbicara, tapi juga dalam perbuatan-perbuatan kami. Namun terkadang karena kelalaian, kekurangan, dan keinginan kami sendiri, kami membiarkan diri kami dipakai untuk melakukan kejahatan. Karena itu kami mohon ya Bapa, curailah kami Roh Kudus-Mu, agar menerangi hati dan budi kami, membuka telinga dan hati kami, sehingga ketika firman Putra-Mu ditaburkan, kami dapat mengerti dan memahami, menghayatinya dalam hidup kami setiap saat. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kadang kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, sadar atau tidak. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi sarana, menjadi channel cinta Allah. Namun dalam hidup kita, karena kita tidak mampu mengontrol emosi-emosi kita lebih suka memilih untuk melakukan kejahatan. Akhirnya kita membiarkan tangan kita, mulut kita dipakai oleh iblis untuk melancarkan aksinya, yakni menghancurkan hidup manusia. Dalam Injil hari ini kita
mendapatkan banyak hal indah dalam iman kita. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, dia menjelaskan tentang apa yang akan terjadi terhadap dirinya di Yerusalem. Bahwa dia akan ditangkap, disiksa, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Tapi Petrus sebagai orang terdekatnya, secara spontan dia tidak ingin hal buruk ini terjadi pada gurunya. Karena itu dia mengatakan, kiranya Tuhan menjauhkan itu daripadamu. Bukannya dipuji oleh Yesus, tapi justru Yesus mengatakan kata-kata yang keras, bahkan tergolong kasar di telinga Petrus. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia. Beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari Injil hari ini, yakni pertama, di Indonesia secara khusus, kita menyaksikan di mana-mana banyak orang mengklaim dirinya sebagai entahkah tangan kanan atau tangan kiri Allah. Mereka seakan-akan menjadi perwakilan Allah di dunia ini untuk menentukan siapakah yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Dan itu persis apa yang diperbuat oleh Petrus. Dia merasa bahwa dengan kekuatan yang ada pada dirinya, dia mampu untuk membela gurunya, mempertahankan terhadap segala serangan terhadap sang guru. Tapi ini justru bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Karena itu bagi Allah kita semua sama. Tidak ada anak emas di mata Allah. Kita semua adalah anak emas itu. Tapi kita semua diberi kesempatan yang sama untuk berjuang meraih keselamatan. Kedua, memang ketika kita diciptakan, kita ini adalah gambar dan citra Allah. Apa artinya? Artinya bahwa ketika kita berbicara, orang lain bisa mendengarkan kata-kata Allah yang menyapa mereka. Ketika kita berbuat sesuatu, maka orang lain bisa merasakan perbuatan-perbuatan Allah bagi hidup mereka. Namun terkadang yang sebaliknya yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita tidak mampu untuk mengontrol emosi-emosi kita, kata-kata kita, perbuatan-perbuatan kita, maka justru kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang membunuh, kata-kata yang mencelah dan merendahkan orang lain. Apalagi dengan perbuatan-perbuatan kita. Kejahatan lah yang kita selalu perbuat. Karena itu kadang dalam hidup kita harus mendapatkan teguran keras dari orang lain. Seperti teguran Yesus kepada Petrus, enyalah iblis. Karena kita membiarkan mulut kita, hati kita, pikiran kita dipakai oleh iblis. Kita harus dikagetkan dengan kata-kata seperti itu, agar kita pun sadar kembali kepada hakikat diri kita atau citra diri kita sebagai citra Allah. Dan ketiga, tentunya Yesus menghendaki bahwa bagi
kita para pengikutnya, kita tidak dapat menolak salib, penderitaan selama mengikuti Dia. Tapi Dia memberikan jaminan bahwa dalam setiap beban berat apapun yang Anda pikul, Dia akan memberikan bahu yang kuat kepada Anda. Dia akan memberikan kaki yang kuat agar Anda dapat melangkah, memikul salib itu. Karena itu, jangan pernah takut, jangan pernah gentar ketika Anda mengandalkan Yesus dalam hidupmu. Maka seberat apapun salib di pundakmu, Anda akan pikul. Segala masalah yang Anda hadapi akan terselesaikan dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.